Yang saya hormati pemerintah setempat, Bapak Lurah Kelurahan Beluhuangga yang diwakili oleh Pak Sekdes yang tadi sudah mengawali sambutan pemerintah. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Ismet Harun, mantan ayahanda kepala desa Tabongo. Saya sering beliau undang di Tabongo dan sering mengisi dakwah-dakwah takziah di sana. Bahkan saya pernah beliau undang di tempat ini waktu meninggalnya almarhumati Macikara. Kembali malam ini beliau menghadirkan saya atas permintaan keluarga. Mereka sepakat untuk malam yang ketiga ini mereka mengundang Ustadz Abang Bentor Naga Hitam. Subahar, saya ditelepon oleh Pak Apon. Saya bilang sama beliau, salam buat Pak Ismet, saya akan datang dan saya akan mengisi takziah malam ini. Saya kebetulan malam ini mohon maaf sedikit terlambat. Saya sebenarnya terinformasi mau dilantik menjadi lurah di kota Gorontalo. Makanya tadi sementara ditelepon dalam perjalanan sampai di rumah Nabi, maka keluarga minta tolong, ya Rasul, mohon doakan ibu kami yang sakit, insya Allah bisa sembuh dari sakitnya. Jawaban Nabi dua. Yang pertama, Bu, kalau ibu bersabar dengan sakit ini sampai ibu meninggal, maka ibu dijamin oleh Allah masuk surga di hari kiamat. Alhamdulillah. Yang kedua kata Nabi, Bu, kalau ibu mau, ibu akan saya doakan dan pasti sembuh. Silakan ibu pilih yang mana. Ibu itu memilih yang pertama. Ya Rasul, ternyata orang sakit meninggal itu dijamin oleh Allah masuk surga. Biarkan saja saya sakit ya Rasul. Saya sudah berusaha kiri dan kanan mencari obat, tetap tidak sembuh. Maka saya akan terima sakit ini dengan penuh keikhlasan. Makna dari hadis ini, berobat itu boleh karena itu sunnah Nabi, bahwa semua penyakit ada obatnya. Silakan kita berobat, boleh. Minta air kepada orang yang pintar, boleh. Tapi kalau semua sudah kita buat dan tetap masih sakit, Rasulullah bersabda, apabila kau sudah berusaha kiri dan kanan untuk mencari pengobatan dan kau masih tetap sakit, Rasul bersabda, bersabarlah engkau dengan sakitmu, maka kau akan masuk surga di hari kiamat. Subhanallah. Memang sakit itu almarhum sekitar 4 tahun. Saya sampaikan buat kedua anak yang paling dia sayang, kemudian para menantu, keluarga, kerabat, tetangga, handai tolan. Disebeti sakit sekitar 4 tahun ketika meninggalnya almarhumah di Macikara. Meninggal di Macikara, 2 tahun mula, karena meninggal di Macikara itu sekitar 6 tahun lalu. Berarti 2 tahun kasarnya dia masih sehat. Pas memasuki tahun berikut, dia mulai sakit selama 4 tahun. Masya Allah. Rasulullah bilang dalam hadis,
idza maridul abdu salasa yaum, siapa yang sakit 3 hari dan sakitnya membawa ia meninggal, kharaja min dzunubihim, semua dosanya dihapus oleh Allah, kayaumin waladatu ummuhu, lalu orang sakit Allah kembalikan mereka bagaikan bayi yang baru lahir. Bapak Ibu, kalau kita pernah melihat orang yang sakit kanker atau yang sakit stroke, tumor dan lain sebagainya, setelah kita bawa di rumah sakit, dialog dengan dokter dan dokter mengatakan terlambat, kamu terlambat, ini nggak bisa lagi dioperasi, bawa pulang saja. Itu yang sakit itu jatuh JP air mata Pak, jatuh, menangis dia. Itu yang bikin dia masuk surga, kesabarannya. Ketika orang yang sakit kita bawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan terlambat, sudah tidak ada lagi jalan keluar, lebih baik bawa pulang. Lalu kemudian kita bawa pulang, hio-hio ngai jutuk alalan sampai dia meninggal. Itu semacam itu kata Nabi, dijamin oleh Allah masuk surga. Subhan. Memang ini penyakit datang dari Allah. Saya pernah dakwah di Ternate, yang mengundang saya wali kota Ternate. Berangkat saya ke Ternate. Sampai di Ternate saya dakwah, habis dakwah begitu banyaknya orang Gorontalo yang ada di Ternate yang sudah jadi berhasil. Salah satunya ada yang menjumpai saya di hotel. Dia datang ke hotel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, hati-hati Ustaz, 30 tahun total nanti. Berangkat dari Gorontalo saya nol. Sekarang dia pengusaha. Dia tanya begini, saya Ustaz, buat dia 30 tahun total nanti. Dia pernah ngomong tahu. Hendolio olatian dia nak lo waktu itu halo ya atau lo. Dia malah dia hak itu kok mati patah kayak iya dulu. Subhan. Lo iya dia malaikat Jibril, ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang, kalau ada manusia hidup di dunia ini dan tidak pernah sakit, Jibril bilang, saudara itu yang pertama dengan setan. Jadi wanulut teh kulo hati dia pernah menulut. Pertama dia jalan. Subhan. Sakit itu rahmat Bapak Ibu. Makanya bayi saja baru lahir, memang luar biasa. Bayi saja baru lahir, bisa kita bayangkan, mau tumbuh akan gigi pasti dia panas. Itu dari awal-awal itu. Masya Allah. Jadi bersyukur kita yang pernah sakit, karena orang yang sakit itu jauh dari setan. Sayyidina Ali pernah berdoa, ya Allah, sudah lama aku tidak pernah sakit. Aku khawatir jangan sampai engkau sudah tidak lagi melihatku atau sudah tidak lagi peduli denganku, ya Allah. Beri aku sakit, ya Allah. Karena sesungguhnya sakit berdasarkan hadis Nabi adalah merupakan penghapus dosa bagi manusia. Subhan. Kematian. Kita kalau bicara kubur Bapak Ibu, kubur ini kalau kita lihat dia hanya sekitar kurang lebih 2x1. Namun ketika kalau kita masuk ke alam, bawa amal yang bagus, maka kuburan itu kata Nabi dia akan melebar sejauh mata memandang. Luas sekali, bercahaya sekali.
makmur sekali, senang sekali menunggu hari kiamat tiba. Orang yang banyak amal itu sampai di kubur dia tersenyum. Ternyata di dunia itu susah. Yang senang itu di kubur. Andai orang tahu. Tidak usah takut mati Bapak Ibu. Hidup ini sudah diatur oleh Allah. Kehidupan dan kematian. Kuburan itu kan hal yang... Hanya ada satu yang saya minta. Hilangkan kesombongan dalam diri kita. Biar kita orang ini sosanan, biar kita orang di rumah ini sebasa, inggilah sombong. Biasa saja Bapak Ibu, kita buat saja kita orang hidup ini, jangan putus dua hal, hablum minallah wa hablum minan nas. Pakaian, kalau kita memiliki pakaian mahal, pakaian bagus, silakan Bapak Ibu, tidak masalah. Tapi jangan sombong. Kenapa? Karena pakaian kita terakhir, ingat, hanya kain kafan, pinggirannya pun dikeluarkan. Masya Allah. Pakaian kita terakhir adalah kain kafan. Jangan sombong dengan hidup. Asik. Mohon hormati ya. Sifat libas almarhum. Yoma sanai. Gak apa-apa. Ini sifat kita orang. Bagaimana kita orang hidup di dunia ini cuma macam begini. Ada takjian pergi. Almarhum ini setiap ada takjil dia hadir kalau dia sehat. Acara-acara Maulid Nabi, acara-acara Isra Mi'raj, dia ada di masjid. Luar biasa. Kebersamaan. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa memetik satu hikmah. Ternyata hidup ini bukan segalanya. Masih ada kematian di dalam kubur. Masih ada hari kiamat. Masih panjang perjalanan kita. Makanya jangan pernah sombong dalam hidup. Subhan. Saya sebenarnya manggil dengan Ibu Asmi. Betul Bang? Ini anggota dewan tapi dapatnya biasa-biasa. Jamaah boleh tahu mah dengan moga kapal talau apa. Kalau ini, nah, ini kita bicara yang nampak. Ini sekarang ini Bapak Ibu, ini yang nampak kita bicarakan. Masya Allah. Coba begini asik, macam Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Masya Allah, luar biasa Bapak. Tapi dia biasa dengan rakyat. Masya Allah. Kuburan ini tempat kita. Ketika kita masuk ke dalam, maka pertanyaan yang akan muncul, man rabbuka? Siapa Tuhan? Ada yang bertanya ke saya begini, Ustaz, apa orang di dalam kubur itu mati? Kira-kira kalau mati orang di dalam kubur, apa gunanya Allah menciptakan malaikat Munkar dan Nakir? Mari kita mengkaji bersama. Mereka di dalam kubur itu hidup. Jangan kita orang sangka meninggal. Hanya pindah tempat. Di sana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Namanya malaikat Munkar dan Nakir. Kalau kita mampu menjawab di dalam, maka terbuka pintu surga kita di hari kiamat. Tapi kalau kita tidak mampu menjawab di dalam kubur, terbuka pintu neraka kita di hari kiamat. Tersiksa dulu di dalam kubur, di hari kiamat kita akan dibakar di dalam api neraka. Bahagia kita di dalam kubur dengan amal, lebih bahagia lagi kita masuk surga di hari kiamat. Wa yabqa amaluh, yang menentukan itu amal. Man rabbuka? Siapa yang dapat Tuhan? Yang mana kita al-parkolo? Ya. Yang mana indolin? Siapa yang dapat Tuhan? Pasal dogo melodi. Oh, siapa ini? Mau dogo hehe dia putar. Hilang suntek bola di otak. Oh, dogo
ngomel melodingnya ke kubur. Ini kuburan, bukan dunia ini. Di dalam kubur ada kehidupan, di akhirat ada kehidupan. Manusia akan hidup di 5 alam. 1, alam ruh sudah kita lewati. 2, alam rahim ibu sudah kita lewati, hidup. Yang ketiga, alam dunia, hidup. Yang keempat, alam kubur, hidup. Yang kelima, alam akhirat, hidup. Tidak ada manusia yang mati. Yang ada pindah alam. Pindah alam. Kalau ada yang tanya saya, Ustaz, baru apa itu mati? Mati itu adalah perpisahan antara roh dan jasad. Itu mati. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratillah wa ridwani. Wahai ruh yang baik, wahai mei otobat tangan wa ma'tudoh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau roh yang baik meninggal akan dipeluk oleh malaikat maut, diserahkan kepada malaikat rahmat. Wahai malaikat, persiapkan rombonganmu, 70 malaikat yang siap membawa roh menghadap Allah. Begitu juga orang yang meninggal jelek dia punya amal, maka ketika ditarik oleh malaikat maut, diserahkan kepada malaikat azab. Hei malaikat azab, persiapkan 70 malaikat yang ganas yang akan membawa roh yang busuk ini menghadap Allah. Maka semua tergantung amal, tergantung amal, tergantung amal. Subhan. Panggilan Allah itu 3. 1, sholat. Ya ala sholat, hayya ala sholat. Adan lo makai tadi tembak ya kok. Ya ala falah. Oh, memang baku bawa sound juga. Ini orang baca lama itu kalau baku dapat yang sound begini, sok paling dia suka. Terus terang bang. Ya, saya pernah badak di satu tempat, ini aku mesti toa dari awal sampai akhir. Teh mau ada awal dulu, teh dulu akhirnya biar. Lima kok beda-beda tipis gitu. Kalau babi ini luar biasa, saya suka sekali. Ini penceramah ini bukan hanya tak putar-putar di Gorontalo, enggak. Terus terang Bapak Ibu, kami sudah mutar-mutar sampai ke luar daerah. Jadi ustadz-ustadz itu dia sudah fokus sekali dengan ini. Makanya saya tadi ada dulu, saya ada dia itu. Oh ya, mahal itu. Bagi juga gak ada. Penceramah itu kalau sampai di lokasi, yang dia melihat pertama itu sound. Sound yang dia beli. Biar nanti kalau sadarkan nanti. Dia mau parang, kalau itu pada Allah. Semua. Sadakat mau minggu lama. La ilaha illallah. So, luar biasa yang Bapak ini. Masya Allah. Sholat. Hayya 'alas sholat. Saya mohon maaf, ada hadis Nabi yang mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Kalau ada umat Nabi yang tidak peduli lagi dengan sholat, maka kata Nabi, mereka sudah keluar dari umat Nabi Muhammad. Jadi lo tamat di mutabiyah, lo iya lo Nabi. Walaupun kalau tutumuli mongoli dunia, walaupun mongoli mahilangkapul Allah Ta'ala kilafiru, karena sudah bantah perintah Allah. Karena yang perintah sholat ini Allah. Ada yang pernah pasok pasai. Mau dia tanya begini, saya Ustaz, kalau bahan tadi ya Pak.
Dimolekul ta'ala tiap ulang itu tiap ada mapongan. Ini sholat wajib. Akan wah enroman pada kentaknya. Ini maaf godeti. Ini sholat wajib. Cok bercerita ilmu boleh. Ini ilmu ini kan pengetahuan. Silakan. Kita bicara ilmu sampai di mana? Syariat, hakikat, tarekat, ma'rifatullah, tasawuf, semua benar. Tidak ada yang salah. Yang salah itu meninggalkan sholat. Ya, ini saya guru, dia bernama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dia lahir di negeri Arab. Di mana dia lahir? Negeri Yaman, Saudi Arabia. Dia datang ke Indonesia bangun pesantren yang dia kasih nama Al-Khairat. Saya belajar agama di pondok pesantren itu 6 tahun. Dari kecil saya sudah diantar oleh orang tua saya. Jadi saya belajar kitab kuning di dalam sudah dari kecil. Belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar hadis dari kecil. Sudah di dalam. Oh, saya guru itu, bayangkan kalau cuma bercerita ilmu, dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa terbang, dia bisa menghilang, dia bisa membola diri. Di panggung itu, kalau ada yang mengundang dia khutbah 5 masjid, dia terima 5. Baru dia yang berkhutbah di 5 masjid itu di hari yang sama. Tunggu langgap tolong ilmu, syariat tidak dibinali. Langgap tolong ilmu, sholatnya tidak pernah putus. Untuk itu tamat tak ya walau mari tumboto di aulia murid. Kalau tahu itu mau untuk tak ya mau tak ya walau tumboto tak. Nah, aku itu telepon kok. Jadi betul mah kepala ni. Jangan tak ya walau tumboto. Subhan. Ini sholat wajib. Ini sholat wajib. Titik. Saya doakan yang hadir malam ini insya Allah bakal jadi orang-orang yang ahli sholat. Amin. Sebenarnya kalau ada yang bertanya pasanya, Ustaz, kalau kita tadi kita lalu mengerti yang mudah mulwudu, itu ilmu. Kalau itu masih ditaruh umat tadi itu mulwudu berarti lo hidup al. Sahih, betul itu. Penyatuan antara roh dan jasad. Hayatul jasadi bin nafasi, wa hayatul nafasi bin ruh, wa hayatul ruh bisirrillah, wa hayatul sirri bin nur, dan seterusnya. Yang menghidupkan jasad, nafas. Yang menghidupkan nafas, roh. Yang menghidupkan roh, rahasia Allah. Yang menghidupkan rahasia, cahaya Allah. Dan begitu seterusnya. Allah Akbar. Mutakabir itu dutual ulu enggak kami benar. Dutual tato moan memet tohumio moali totibawan te moali to samping moali. Benar semua ini, jangan kasih baku-baku salah itu orang bang. Ini benar semua. Ada yang bertanya pas saya, Ustaz, mana yang paling betul? Elemen kalau tahu walau, dia urusan itu oke. Dia kalau perkara jauhnya walau ikhlas. Bila hello itu model mau kali. Kopi hellonya mau kita dia kalau mau harus saya. Mau kali kok dia. Betul belum tahu bila helat ya ada yang